Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh kembali dipertemukan lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa, seperti rusa merindukan sungaimu, begitupun juga dengan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Berkati ia, urapi ia, biarlah setiap firman yang boleh keluar dari bibir hamba-Mu boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Diulang-ulang, ditole-tole. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang ayah atau ibu ketika dia menyampaikan nasihat kepada anaknya lalu dia ulang sampai berkali-kali, berarti bahwa menurut ayah atau ibu itu hal penting buat anaknya. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, bahwa kepemimpinan Musa yang telah mati di Gunung Nebo digantikan oleh Yosua. Sekarang tampuk kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ada di tangan Yosua. Karena itu, dalam pandangan mata Tuhan bahwa sang pemimpin harus benar-benar dikuatkan supaya dia bisa untuk menjadi pemimpin. Karena itulah dia menyampaikan sampai 3 kali, saudara, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, Tuhan sungguh sadar bahwa ada banyak hal yang bisa melemahkan Yosua dalam memimpin bangsa Israel ini. Bisa jadi bahwa dalam menaklukkan orang Israel, orangnya besar-besar, bahwa bangsa-bangsa itu ada banyak yang harus ditaklukkan, dan juga bahwa dari kalangan orang Israel sendiri yang sudah terkenal dengan tegar tengkuk juga bisa melemahkan semangatnya sebagai seorang pemimpin. Karena itu Tuhan 3 kali mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa sampai seolah-olah bahwa Tuhan mempus dia, mendorong dia? Karena sekali lagi saudara, pengalaman dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, apalagi ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian ini. Saudara-saudara, dia menyatakan janji penyertaannya. Janji Tuhan, saudara, bukan sembarang janji. Apalagi ketika di masa sekarang ini, masa pemilihan kepala daerah. Ada istilah tukang janji dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan berjanji, saudara, pasti ditepati. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku akan beserta dengan engkau memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan mengatakan, nangalaku rondong ko, tetap saya akan menyertaimu. Hanya matoto ko, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Lalu kemudian sebagai seorang pemimpin akan mengambil keputusan-keputusan. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, bertindaklah hati-hati. Bahwa pengambilan keputusan, tindakan itu harus hati-hati. Karena salah bertindak berakibat fatal, saudara. Karenanya Tuhan mengingatkan Yosua, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan. Berjalan luruslah bersama dengan Tuhan, sesuai dengan perintah yang sudah disampaikan Musa sebelum dia meninggal. Apa makna perenungan kita hari ini buat kita, saudara? Bahwa memang perjalanan hidup kita ini panjang. Ada banyak hal yang bisa membelokkan arah hidup kita ke kiri dan ke kanan. Tapi malam ini juga Tuhan mau bilang, saudara, berjalanlah lurus, mentataplah Tuhanmu. Ketika kita menghadapi tantangan, godaan, masalah, hambatan,
Tuhan juga datang hari ini saudara. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan goyah. Bagaimanapun persoalan saat ini, tetap fokus pada Tuhan. Karena itulah saudara, janji Tuhan bahwa orang yang berjalan pada jalan kebenarannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap meneguhkan hatinya, tetap kuat hatinya. Janji Tuhan jelas. Karena itu kita mau menerima janji Tuhan, kita menjadi bagiannya, memimpin kehidupan kita, ataupun kita dipilih untuk menjadi pemimpin dalam berbagai macam hal. Terima itu dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menguatkan, Tuhanlah yang akan mengokohkan. Sang pemimpin yang sejati juga akan menjadi pemimpin kita selama-lamanya. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, percayalah bahwa Tuhan akan memimpin dan membimbing kita. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, janji yang manis kau tak kulupakan. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ya, kita akan berdoa selamat ulang tahun buat Tandi Bali Heni dan Pisensius Nandar. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan setia, melindungi, menyertai kami. Dan karena itu, biarlah hati kami, pikiran kami, iman kami terarah kepadamu, bahwa Tuhanlah yang akan terus menyertai dan menopang kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami datang berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati, sehingga mereka pun tetap merasakan kasih dan setia-Mu. Baik Tuhan, yang ada di sekitaran Samarinda maupun yang ada di tempat-tempat lain, kami percaya tangan Tuhan senantiasa menjangkau seluruh umat-umat-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan juga kami datang berdoa untuk kekasih kami Tandi Bali Heni dan juga Pisensius Nandar yang berulang tahun hari ini. Kiranya Bapa di sorga yang akan terus menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan Saudara Epni Tandi Lamba bersama dengan Saudara Elvinca pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati kedua calon mempelai, segenap keluarga, bahkan kami selaku majelis jemaat-Mu bersama tim-tim yang ada untuk dapat melakukan pelayanan itu dengan baik. Dalam tangan Tuhan kami datang berdoa untuk yang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka. Kiranya Tuhan menjangkau, tangan Tuhan diangkat, menjamah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhanlah yang akan terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Bapa di sorga, kami bawa doa syafaat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.